keterannya gitu loh, masih baby young, baby face gitu. Tapi itulah yang terjadi. Hati-hati Bapak Ibu yang ada di sini. Siapa tahu pulang seminar adalah hari terakhir hidup Anda. Apalagi yang belum nikah, banyak utang, wis hancur tuh. Yuk siapin amal terbaik Anda sekarang Bapak Ibu. Saatnya Anda berjihad lewat Anda punya jalur bisnis Anda, jalur kerja Anda. Jadikan bisnis Anda dan jadi ladang jihad Anda untuk mengenal Allah lebih banyak. Saya mau cerita, 2 orang di depan meninggal, di belakang masih hidup. Ini temannya yang masih hidup. Kalau Bapak Ibu pernah celaka, terus masih hidup, bersyukur tandanya Allah masih percaya sama Anda untuk merubah hidup Anda lebih baik lagi. Nah, ini jenengan yang nawab, yang mati keadaan belum sholat. Saya nawab, saya meninggal, ini jalan hidup saya dan ini pilihan saya. Ayo bro, jalan-jalan dong. Lagi ngomong kayak gini nih, orang tuanya ngekok. Nawab, waktunya sholat. Matiin tuh radionya. Nawab, ayo sholat. Baik Bu, nanti aja. Siapa Bapak Ibu yang berdiri sampingnya, itulah arwahnya dia, ruhaninya dia. Ruhani Anda Bapak Ibu yang sering telat sholat. Tuh lihat tuh. Apa yang terjadi tuh, lihat. No, terjatuh dia. Ruhaninya ngomong, ayo sholat, saya sudah ditunggu sama Allah. Saya sudah ditunggu sama Allah di masjid. Saya yang besok habis di akhirat. Saya yang besok ditanya. Saya yang besok disiksa di alam kubur dan besok saya masuk neraka bukan sampean. Kalian akan jadi bangkai, jadi belatung, gak ada manfaatnya di akhirat. Itu Bapak Ibu, ruhani kita yang kacau itu yang hadirkan hutang, yang hadirkan ketipu, yang hadirkan kemalingan, yang hadirkan semua keburukan. Karena komplain daripada ruhani yang gak pernah kita urus. Ini badan yang mati keadaan sudah sholat. Lagi jalan-jalan, datang ada Bapak Ibu, kalau kebaikan itu kalau ke masjid jangan sendiri, ajak orang lain. Ayo bro, ke masjid. Kok saya tanggung? Bentar lagi malaikat jemput kamu loh. Gitu kalau perlu. Mau dijemput malaikat duluan belum sholat? Jangan, belum lunas utangku. Ayo sholat dulu. Lihat orang-orang yang butuh Allah, yang sholat tepat waktu, mukanya berkatin, enak dilihat. Luar biasa. Panitia, kalau ada tamu, usahakan ke depan dulu kalau berkenan ya. Depan masih kosong tuh. Silahkan dikedepanin. Nah, ini yang ketiga, perempuan cantik, muda, sukses, ya. Apa yang terjadi? Tuh. Masih muda, tapi disitulah dia meninggal. Gak ada yang tahu Bapak Ibu kita meninggal kapan. Ini Saras meninggal keadaan belum sholat. Ini video sebelum dia sholat. Anakku, mari kita sholat. Persis anak kita kalau disuruh sholat, malah diketawain. Anakku sholat. Nanti lama, lagi nanggung, lagi sibuk. Apa yang terjadi tuh? Nih dia rohaninya. Ya Allah, perbuatanku di dunia ini sering telat sholat, durhaka, bohong. Pokoknya full dosa. Kapan Bapak Ibu menyesal? Kalau nanti sudah di alam kubur. Kalau alam kubur itu pinginnya umroh, pinginnya haji, pinginnya istighfar, pingin sholat, pingin berbakti, telat. Mari Bapak Ibu siapkan sisa umur hidup kita dengan amalan terbaik. Pokoknya full pahala, full kebaikan, full positif tinggi itu dalam hidup Anda. Jangan sisakan hidup Anda dengan negatif. Pesan video ini adalah seolah-olah kamu sebelum kamu disolatkan, sholatlah tepat waktu karena kematian tepat waktu. Sholatlah di masjid karena kita akan disolatkan di masjid. Ini Bapak Ibu contoh meninggal live versi orang barat. Yang baru datang matiin handphonenya, ayo salam dulu. Diingetin yang sampingnya kalau masih handphone. Ini lagi wawancara, meninggalnya rata-rata dari lagi live wawancara. Udah mati. Tersungkur, jatuh, dan dia meninggal. Lihat nih, perutnya sakit tuh, mau langsung dicabut nyawanya.
Ini yang lebih ngeri. Meninggal pilot lagi milot. Nah ini lagi dicabut nyawanya nih. Lagi sakit-sakitnya tuh. Ya udah hancur pesawatnya. Udah meninggal kok di pesawat. Tuh. Ngeri ya. Loh, meninggal. Nah ini juga meninggal. Cepat sekali cabut nyawanya. Okay, so this is Treasury. You alright? Ini live semua acaranya pada. You wanna hang on? Okay. Okay. You wanna sit down? Go on. Okay. All right. Oh. You okay? Okay. Somebody help him, please. Pak, dicabut nyawa juga live, Pak. In just a second. Well, starting today, we Ini lihat, yang diwawancari rata-rata. any college, Oh, I'm afraid Nikki has fainted. I'm afraid. Let's go back to the studio for just a couple moments. elemenata na zemlji kisinku, bez njega ne... Pembawa acara langsung meninggal. Ngeri. Nah, itu versi barat. Yuk kita lihat versi Indonesia. Ini versi Jakarta, caranya meninggal orang Jakarta gini. Ya Bapak Ibu berhati-hati lah. Woi, ini tukang karaokean nyanyi ini nih. Ini yang pegang mic tuh lah. Lihat miring ya. Videonya belum saya konvert jadi lurus. Nah, mama yang jago-jago nyanyi hati-hati sebelum nyanyi karaokean, sholat dulu. Mau reuni, mau rapat ya. Ini mama arisan nih. Sama bapak-bapak lagi reuni tuh. Belum. Sudah kalau kayak gini meninggal. Heboh toh jadinya. Barusan bahagia langsung berjadi duka cita tuh lihat. Nah, kalau yang ini versi secara umum tentang meninggal dunia, biar kita ngerti Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini pertama dari sepak bola. Ini orang yang di kotak putih itu lagi sekarat dan dia meninggal dalam keadaan main sepak bola. Ibu di depan aja, nih suruh duduk aja di depan, nggak apa-apa. Nah ini lagi smackdown ya lihat. Wah, gue menang nih, gue jago nih. Dia bergerak-gerak. Lihat, ini adalah wajah proses pencabutan nyawa sampai terjatuh yang tapi malah lama malah menyakitkan. Sakit-sakitnya nih. Nah ini seorang hakim jaksa, dia selama menjabat ini amanah nggak? Sering korupsi nggak? Sering maling duit rakyat nggak? Ini anggota DPR mereka lagi semangat, tapi semangat untuk kebaikan nggak? Dicabut nyawanya malu. Hati-hati, cabut nyawa itu nggak lihat posisi dari, nggak ada nego-negoan. Jangan sampai Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kalau Anda meninggal, Anda berdua ingin meninggal seperti apa? Ini seorang ustaz, seorang kiai. Ini harapan saya ingin meninggal seperti ini juga. Lihat, nggak kelihatan meninggal. Nah ini dia udah meninggal. Allahu Akbar. Oh, jamaahnya baru kaget ternyata kiainya meninggal. Nah ini meninggal yang cara sadis. Nih berarti ini orang melayang. Ada yang kegiles, ada yang ke jalan, hancur badannya. Dan kalau Bapak Ibu
Ibu baik, lihat, Bapak Ibu minta dia meninggal keadaan sujud. Ini lewat CCTV di masjid, rajin sekali dia sujud. Ya Allah, meninggalkanlah kami dalam keadaan sujud di masjid. Dan itu doanya dia terkabul. Sedikit saya kenalin tentang sebuah kematian, biar Bapak Ibu ngerti lah, kematian itu, waduh, sedikit Bapak Ibu, hidup kita tidak lama. Inilah diri kita, hidup kita. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantung. Bergegaslah bersimpu, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Dan Bapak Ibu, inilah contoh supaya kita mau berhati-hati dari dosa, biar kita kematian kita bagus. Mulai saat ini, aku hanyalah seonggok bangkai yang menjijikan. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung. Disusul kemudian rambut, kuku, tapak kaki, dan ketika perut rangga berkembang biak menggerogoti tubuh hingga perlahan-lahan menghancurkan tubuh dan menyisakan tulang belulang. Aku mengalami akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi kenangan akan hari-hari indah ketika di dunia.
peduli akhirat kita. Aku kehilangan dulu orang-orang yang dulu mencintaiku. Di pintu kubur ini aku menunggu siapa? Nunggu doa anak-anak yang selalu doakan orang tuanya. Anak-anak malah hukum, malah dosa maksiat, dosa ini, pedofil, malah narkoba. Ini kalau kita salah mendidik. Minimal Bapak Ibu anak kita 3 tahun kenal pondok pesantren, rumah tauhid, minimal kenal 3 tahun, 6 tahun, kenal keagamaan. Dia menangis bukan nangis pada dosa, tapi nangis karena sinetron. Dia begadang bukan untuk tahajud. Aku bentang menjadikan mereka sepotong doa. Aku memang tidak pernah mengelaikan satu ayat pun dari kitab suci. Aku tidak mengajarkan mereka sholat, puasa, dan ibadah yang baik-baik. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang merugi. Buat asri nanti misalnya di masa manusia dalam dunia. Dan inilah Bapak Ibu, orang yang akan disiksa oleh Allah akibat telat sholat. Dan inilah siksaannya untuk mereka yang sering melalaikan sholat. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat? Ya, kita bahas. Ini anak 18 tahun. Bapak Ibu lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Banyak dosa apa kebaikan? Banyak dosa. Kalau nanti malam Bapak Ibu meninggal, bisa jadi lebih parah dari anak ini. Ini adalah siksaan. Mungkin hari ini dia lagi disiksa, kita lagi seminar, mereka lagi disiksa. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat, tergantung amal dia selama di dunia. Ayo Bapak Ibu perbaiki amal Tersebut dikeluarkan dari kuburnya. Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Inilah salah satunya orang yang jarang baca Quran, jarang pahami Quran. Dan Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah bukan video tapi audio orang yang lagi disiksa di alam kubur. Jadi dari seorang dokter Azzakob sampai kedalaman mungkin 20.000 kilo kedalaman bumi, dia ngebor sampai di situ dia bawa alat perekam. Mungkin ada satu rongga kosong di situ, dia bukan dengar apa tapi dengar azab kubur. Ini suara. Bahkan ada yang takbir di situ. Inilah suara yang mungkin kita mengerikan dengarnya, tapi inilah kenyataannya. Pesan yang masih hidup, ayo benerin sholatnya, duhanya, karena di neraka itu nanti Allah pengen balik udah nggak bisa lagi. Ini pemanasan menuju neraka sampai ada yang takbir seperti itu. Yuk beresin dari kita, jangan sampai Bapak Ibu ya, itu azab kubur. Tapi Bapak Ibu, kita ada juga yang nikmat kubur. Inilah nikmat kubur yang Allah berikan kepada Cari kita. perkembangan usia, bahkan kehidupan yang membaiki jenazah itu pun sama sekali tidak usah. Nah, ini yang itu juga ada. Inilah jenazah Kiai Haji Abdullah Mukmin, sebuah jasad yang telah 26 tahun dikubur. Saat diangkat diketahui jenazahnya tidak hancur. Bahkan kapan yang membalut jasad itu terlihat masih bagus. Pembongkaran makam ini dilakukan pada hari Minggu lalu sekitar pukul 10 siang. Karena lahan makam terkena pelebaran jalan. Semasa itu, Kiai Haji Abdullah Mukmin merupakan tokoh agama yang sangat disayangi warga. Meski bekerja sebagai wakil kepala
luar biasa tadi. Selalu mengaji, sholat 4 waktu. Nah tak beritahu Bapak Ibu, sing bikin malas sholat itu sopo iki jenengane. Ini yang bikin malas sholat, kata Bapak Ibu. Setan Indonesia. Tahajudnya sudah, sekarang tinggal selfie-nya bos. Hari gini nggak selfie, nggak eksis bos. Kalau itu juga Kalau gitu update status saja. sama cewek, tahu ya? No, pakai bahasa yang religius tuh. Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat tahajud 2/3 malam. Terima kasih ya Allah. Pakai hashtag berkah Ramadan. Pergi. Enggak. Pergi. Enggak. Ya udah, gue pergi. Nah itulah ya. Dan ini Bapak Ibu, proses kita nanti dihabisin ya. Ini contoh orang yang lagi sekarang, besok seperti kita seperti ini. Ini proses kita lagi dicabut sakaratul maut. Hadis diriwayatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ini yang bangkit adalah ruhnya, arwahnya. "Yu'ta bi jahannam yawma idzin." Yu'ta akan didatangkan ahli neraka itu nanti dibawa bi jahannam ke neraka jahannam. Ahli neraka akan dibawa ke neraka jahannam yawma idzin, waktu itu nanti, di hari itu, di hari akan dimasukkan ke neraka jahannam. Laha sab'u alfi zimamin, dengan 70.000 pengikat. Jadi kalau zimam itu Satu orang kalau digerak kita pernah tahu udah 70.000 malaikat ya di sini. Allah alaihi wasallam. Nah ini perbuatan dia itu akan dihisab, dilihatin perbuatan dia, Nu'man bin Bashir dosa-dosa dia. radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi Nih wasallam perbuatanmu, dia lagi mabuk, yang bersabda, dilihatin tuh lagi mabuk, lagi teler. Innari adzaban. Ini Paling yang ringannya yang berbuat dia dosa maksiat, dia selingkuh, dilihatin dia siksanya ahli neraka. dia lagi tukang judi, Yaumul dilihat qiyamati, perbuatan nanti di dia, hari kiamat lagi adalah lihat buat riba, seorang laki-laki. maling, bohong, semua perbuatan kita dilihat. Yudo'u, diletakkan fi ahmasi qadamaihi, Sekarang dia diseret, di tengah apain? Diseret, masukin ke neraka. Coba bayangkan kalau ini dia pesertanya dalam dimaguhu. Begitu panasnya bara ini menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Kakinya ini paling ringannya seksa di neraka itu adalah kakinya suruh injak bara, lalu dengan begitu mendidih ubun-ubunnya. lagi ngeri-ngerinya tuh disiksa. Ya Allah. Ma yara an ahadan ashaddu minhu adaba. Yang merasakan itu menganggap tidak ada seksa lebih besar daripada itu, padahal itu seksa yang paling ringan. Allah itu rebus. Maka jangan main-main neraka, guyonan neraka. Alhamdulillah, neraka dipakai mainannya. Nanti kan kalau yang penting la ilaha illallah masuk surga. Astagfirullah, sedetik di neraka sudah berat sekali. Allah. Ubun-ubun yang mendidih. Sudah Di dunia saja kita siksa suruh lagi. injak bara, bentar saja sudah ya rasanya. Ubun-ubun yang mendidih, wa innahu la ahwaduhum adzaba, dipikir itu adalah siksa yang paling berat, padahal itu adalah ahwaduhum, paling ringannya orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Diminumin. Paling Semua ringan. ayatnya di Ramadan. Jangan remehkan dosa kecil. Dosa kecil kalau tidak diampuni oleh Allah, mampir ke neraka suruh nginjak bara tuh. Nah dosa-dosa Setelah itu ubun-ubunnya mendidih karena kakinya menginjakkan 2 bara api dan takutlah kepada Allah. Ini belum orang yang dosanya gede, dosanya durhaka ke orang tua, durhaka dosa memutus tali persaudaraan, dosa merebut waris, dosa menggunjing, dosa berzina, dosa makan riba, dosa. Nah
dosa yang bikin kita masuk neraka. Bapak Ibu, jangan sampai kita telat sholat. Ini adalah unsur-unsur dalam sholat biar Bapak Ibu ngerti. Kenapa kita harus sholat tepat waktu? Kenapa banyak orang sholat dampaknya pada kiamat? Ini ternyata Bapak Ibu, semakin bagus kita banyak sholat, itulah hari ini kenapa kita lihat masih banyak orang sholat. Gua tahu belum makan siang kan? Makasih. Yuk, lu nggak sholat? Agama gua kan agama cinta, jadi nggak perlu sholat kayak gitu. Oke. Nah, aku mau nanya deh. Dari dulu gua nggak pernah ngerti. Kenapa sih orang sholat mesti jungkir balik kayak gitu? Terus, lo kenapa sholat? Logikanya sih di agama gue, orang yang paling dekat sama Tuhan ngelakuin sholat ya. Nah, gue sebagai pengikutnya ya gue ngelakuin sholat. Gini, nih, supaya lo bisa tambah ngerti. Itu unsur api yo. Sifat dari api yang menjulang, vertikal, tegak, tegas, berani ngadepin hidup. Nah, kalau ini sekarang horizontal, unsur angin, angan, imajinasi, lo banget tuh yuk. Nggak kelihatan tapi bisa dirasain, bisa bikin kita terbang, malah bisa bikin satu kota berterbangan berhamburan karena emang dahsyat kekuatannya. Nah, kalau ini unsur air yuk, selalu mencari tempat yang rendah, menjaga lo dari sifat tinggi hati, low profile, fleksibel sama wadah apapun. Nah, kalau sekarang nih, unsur gunung, kokoh, kuat, gak tergoyahkan, menjaga bumi supaya gak goncang. Api, angin, air dan bumi bersatu dengan alam. Ya, ini cara terbaik gua buat bisa menyatu sama alam dan ngelakuin gerakan sholat kayak gitu. 4 unsur terpenting dalam hidup. Gue tau yang kelimanya. Cinta. Bener banget loh. Ya, ini sebentar lagi. Ini yang namanya cinta. Menyebarkan rahmat ke alam semesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama cinta. Tapi gak cuma berhenti di situ yo, masih ada apa yang lebih kuat dari cinta, lebih tinggi, lebih lembut, dan lebih hakiki dari yang namanya cinta. Lebih tinggi dari cinta,